Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan majelis kita dengan hadiah Fatihah kepada mu'alif kitab ini, Al-Habib Abdurrahman bin Segaf As-Segaf Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Anak-anakku sekalian, ada pertanyaan. Sunanus shaumi, apa sih kesunahan yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini bagi orang-orang yang puasa? Ya. Sunanus shaumi, kesunahan bagi orang-orang yang puasa, katsiratun, banyak sekali. Yang pertama, minha ta'jilul fitri inda tahaqquqi ghurubi syamsi. Yang pertama, mempercepat berbuka kalau sudah tenggelam matahari. Sebagaimana disahihkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala la yazalu nasi bi khairin ma'ajilul fitr. Tidak tergelincir manusia itu dengan perkara yang terbaik ya, selain daripada ya mempercepat berbuka. Jadi terburu-buru itu sangat kurang baik. Tapi yang paling baik terburu-buru itu dalam melakukan buka puasa. Ya. Wa minha qaunul fitri ala salasa. Dan waktu lagi buka itu paling dianjurkan 3 perkara. Yang pertama, rutbatun, makan korma muda. Yang kalau orang kita ini bahasanya rutop. Ya. Au tamratin, kalau nggak ada korma muda karena jauh, gampang busuk ya, tapi sudah di Jakarta sudah banyak, harganya mahal tuh. Al-tamratin, atau korma yang sudah matang ya. Wa ilam yujad, kalau nggak ada korma muda, nggak ada korma yang matang ya, fa'alamain, maka dia meminum air ya. Bahkan dianjurkan oleh ilmu kedokteran itu minum yang panas-panas, yang hangat-hangat. Jangan minum yang dingin. Kalau lagi buka minum yang hangat supaya tubuhnya itu jadi sehat ya. Dan yang manis-manis. Lamaruya an Anasin, sebagaimana diriwayatkan dari Anas, qal, berkata Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla yusalli. Beliau itu berbuka sebelum salat. Jadi makan dulu, jangan karena azan, wah saya mau kelihatan ibadahnya Ramadannya hebat ya, setelah azan dia sholat belum berbuka. Jangan, Rasulullah makan dulu sebelum sholat. Ala rutobatin, nah, dengan korma muda. Rasulullah paling gemar tuh, jadi makan korma muda dulu. Kalau bisa makan korma ajwa, kormanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harganya mahal ya. Fa illam yakun, kalau nggak ketemu korma muda ya, fatu mayratin, maka makanlah korma yang sudah matang, sudah masak. Fa ilam yakun tumayrat dan apabila engkau tidak menemukan korma yang sudah matang, hasawati mimain, maka meneguklah daripada beberapa tegukan air. Jadi minum air 3 tegukan. Rasulullah selalu meminum ganjil-ganjil. Wa minha qaul, nah habis buka baru baca doa. Jangan baca doanya sebelum buka. Ini saya sudah sering kali nemuin baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu, tapi makanan belum masuk. Makan dulu, minum dulu, baru baca doa. Salah satunya doa yang paling umum yang kita baca, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabat dhama'u waftallatil uruku wa thabatal ajru insyaallahu ta'ala minal aminin. Ini yang umum kita baca. Tapi ada riwayat-riwayat yang lain yang dibacanya cuma sepenggal-sepenggal. Apa saja? Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Allahumma dhahabat dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallahu ta'ala indal iftar. Ada yang meriwayatkan seperti itu.
Ya. Atau ada lagi yang meriwayatkan kana idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Itu boleh tuh. Allahumma laka sumtu, ya Allah atas rezekimu kami berbuka. Wala laka sumtu, atas keredoanmu kami berpuasa. Allahumma ya Allah laka sumtu, atasmu kami berpuasa. Wa ala rizkika, dan atas rezekimu aftartu aku berbuka. Ini boleh doa penggal itu saja boleh. Ya. Walamma ruya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala, ada lagi yang meriwayatkan seandainya Rasulullah berbuka beliau berkata zahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah taala. Wah, maka telah hilang dahagaku, ya. Wabtallatil uruqu, dan telah basah tenggorokanku. Wasabatal ajru, dan mudah-mudahan engkau tetapkan pahala bagiku. Insyaallah ta'ala, semoga Allah memberikan ketetapan pahala bagi kami semua. Wa min hataftirus saimin, dan sebagiannya kalimat wa min hataftirus saimin. Jadi bahasa doanya zahabat dhama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah taala wa min hataftirus saimin. Dan di riwayat yang lain taftirus saimin. Walamma ruya anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man fatara saiman falahu mithlu ajrihi wala yanqusu min ajri saimi sayun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesunahan dalam puasa itu apa? Memberikan makanan minuman bagi orang yang berpuasa. Maka bagi manfatora, bagi orang yang memberikan makan dan minum bagi orang yang berpuasa, falahu mislu ajri, maka dia mendapatkan pahala sesuai dari orang yang mengerjakannya. Jadi orang yang puasa kita kasih minum segelas saja, maka pahala orang yang sedang menjalankan puasa kita dapatkan. Wala yang kusumin ajri shaimi sayun, maka tidak berkurang sedikit pun daripada pahala orang yang berpuasa segala sesuatunya. Jadi nggak dipotong tuh. Wah, kan saya kasih makan, kasih minum, dipotong ya Allah pahala puasanya, enggak. Semuanya dapat. Yang ngasih makan, berbuka dapat pahala puasa orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa tidak ada kekurangan, dipotong daripada pahalanya. Wa min hasuhuru, dan daripadanya makan sahur. Jadi makan sahur hukumnya sunnah. Ada yang tanya, Pak Ustadz, kalau saya puasa nggak sahur boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh, yang nggak puasa itu yang nggak boleh. Udah nggak makan sahur nih, pagi-pagi udah makan bakmi dah, nggak boleh itu. Ya, disunahkan sahur. Doa sahur sudah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu biakli sunnatas suhuri ittiba'an li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya waktu lagi makan sahur. Nawaitu aku niat biakli suhuri, dengan makan waktu sahur. Ya, ittiba'an karena mengikuti di nabiyina Muhammadin, pada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niat makan sahur, atau pakai bahasa kita deh. Kalau hafal Arabnya belum bisa, niat pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya makan sahur mengikuti sunnahnya Rasul. Itu diperbolehkan. Jadi nggak usah pakai bahasa Arab, tapi yang lebih afdal pakai bahasa Arab. Ya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan Nabi, qala tasaharu fa inna sahuri barakah. Tasaharu, bersahurlah kalian, makan sahur. Fa inna sahuri barakah, karena sesungguhnya makan sahur itu hukumnya berkah. Walamma sahaan Anasin an Zaid bin Thabit qala tasakharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam summa qumna ila shalah. Qala Anas fakultu
kam kana qadru ma bainahuma qala khamsina ayah. Kemudian daripada Anas an Zaid ibnu Sabit berkata beliau, tasahhorna, kami bersahur sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kami bangun dari sholat, kemudian Anas berkata, fakultu kam kana qadru ma bainahuma qala khamsina ayah. Kata Anas, berapa ya Rasulullah waktu yang paling terbaik antara sahur dengan sholat? Kurang lebih membaca 50 ayat. Ini mengakhirkan sahur, ya. Wa minha ta'akadu saunul lisan, dan daripada mengakhirkan sahur itu kemudian kesunahannya lagi adalah ta'akadu saunul, menjaga suara dari lisan, ya. Menjaga lisan kita lah. Dari apa? Anil kadhibi, daripada berbohong. Gak boleh tuh ngebohong. Di waktu Ramadan jangan berbohong. Wal ghibah, dan ngomongin orang. Jangan ngomongin siapa, sama temennya jangan. Ya, wal fahsya, dan berkata buruk, kebun binatang jangan. Ya. Wal masyata, dan maki-maki, marah-marah maki-maki, itu jangan. Fa inna syauta masaimi falyakul inni shaim. Kalau ada yang maki-maki bagi orang yang puasa, bilang aku puasa, aku puasa. Sebagaimana disahihkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iza kana ahadukum shaiman fala yarfusu wala yajhalu fa inna mru'u qatalahu aw syamatahu falyakul inni shaim. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian berpuasa maka jangan berkata-kata buruk, ya, dan jangan saling membodohi, ya. Dan apabila, ya, atau memerintah untuk saling berbunuh, itu juga nggak boleh. Atau maki-maki, kalau lagi dalam keadaan seperti itu, falyakul inni shaimun. Kalau ada orang yang ngomong-ngomong begitu, bilang aku puasa. Atau menyingkir dah, jangan diikutin, yang ngomongin orang segala macam. Dan apalagi kesunahannya, wa minha ziyadatul ijtihadi fil ibadah, yaitu memperbanyak di dalam bersungguh-sungguh di dalam ibadah, ya, memperbanyak ibadahnya. Apa? Tilawatil Quran, banyakin baca Quran. Wa kasratil jud, perbanyak sedekahnya, memberi orang lain, ya, memberi tetangga, memberi orang tua, memberi saudara, ya. Wal ihsan, bersikap baik, ilal arham, kepada saudara kandung, wal jiran, kepada tetangga, la siyama fil asri al awakhiri, ya, rajaun musadifatul lailatul qadar, terutama, ya, la siyama fil ashril awakhir, di pada 10 hari malam terakhir, berharap supaya mendapatkan Lailatul Qadar allati hiya khairum min alfi syahrin, bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lamma sahan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril alaihi salam, ya. Tidak lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dalam keadaan di dalam Ramadan setelah bertemu malaikat Jibril alaihi salam, apa yang dilakukan Rasulullah? Fayudarisuhul Quran, banyak setoran hafalan Quran kepada malaikat Jibril. Itu yang dikerjakan Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah selalu memberi kepada tetangganya, kepada keluarganya, melebihi daripada cepatnya hembusan angin. Jadi saking apa? Saking ringannya. Ya.
Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashrul awakhiru ahyal laila. Bahwa sesungguhnya dari Sayyidina Aisyah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk di 10 hari terakhir, ya, ahyal laila, menghidupkan malamnya. Jadi banyak sekarang yang menjalankan malam 10 terakhir beliau itu iktikaf di masjid-masjid. Ini sudah sangat luar biasa, ya, sangat baik sekali. Au ayqadha ahlahu atau membangunkan keluarganya, wasadal mi'zara, ya, wa minha taqdimul ghuslil janabah, atau mempercepat melakukan mandi janabah dari haid qablal fajri, sebelum fajar, yaitu adyal ibadah, agar bisa beribadah, ma'at tahara, bersama bersuci, li khuruji min khilafi min wajibatin, daripada keluar agar jangan sampai punya kewajiban mandi wajib sebelum waktu fajar. Wa minha tarkus syahwati al mubahah naharan, ya, li'annahu sirru shaumi wa maqsudihil a'dha, dan meninggalkan syahwat yang diperbolehkan di tengah hari Ramadan. Ngelihat es, kepengen, wah saya mau beli ini, mau beli itu, semuanya dibeli. Itu harus ditinggalin dah. Ya, jangan semuanya dibeli, giliran dur waktu maghrib yang dimakan cuma segelas. Iya, semua dibeliin. Itu karena sesungguhnya kebaikan daripada Ramadan itu adalah tujuannya untuk menahan daripada makanan. Jadi tidak cuma hanya menahan lapar dan dahaga, waktu lagi maghrib balas dendam. Maksudnya apa? Menahan sepanjang malam siang hari, tetap harus menjauhkan dan menghindari dari keburukan-keburukan. Saya kira cukup. Nanti besok mulai bab saling tanya jawab. Bagaimana Ustadz, sholat taraweh nggak pernah tapi puasanya terus, hukumnya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.